Hai, gue Putra, balik lagi di Early, E-commerce and Revenue Learning Yourself. Dan di video kali ini gue akan coba mengajak kalian yang masih menggunakan Excel sheet untuk pindah ke Google Environment. Nah, alasannya banyak, cukup banyak, karena yang pertama dianya online, live, bisa diakses di mana aja. Lu nggak perlu untuk simpan di thumb drive atau di hard disk atau disimpan-simpan di laptop, hanya perlu storage aja di Google Drive seperti itu ya. Dan juga banyak banget fungsi-fungsi atau environment dari Google yang bisa mendukung produktivitas kalian gitu ya. Jadi sedikit banyaknya akan ada beberapa otomasi-otomasi yang nggak terlalu benar-benar full otomasi, tapi at least semi otomasi yang akan memudahkan hidup kalian atau akan mengurangi jam kerja kalian untuk membuat laporan dan memfokuskan diri kalian untuk menganalisa serta memberikan keputusan-keputusan atau desisi-desisi untuk action plan yang akan dilakukan atau diambil agar kita bisa meningkatkan kinerja perusahaan kita. Ya, ini bisa diimplement dimanapun aja, baik itu di e-commerce, revenue, ataupun di bisnis yang lainnya. Tapi gue akan lebih fokus ke bisnis hotel karena again yang pertama gue emang dari hotel industri dan gue pengen teman-teman yang lain juga belajar apa yang gue bisa share ke sini. Buat teman-teman yang pengen belajar yang lain lagi, boleh komen di comment box di bawah, boleh banget untuk kita diskusi di sana. Dan saya juga pengen menambah wawasan saya untuk belajar dari kalian juga. Oke, kita mulai aja pindah ke laptop. Kita mulai dari gimana sih flow simpelnya untuk ngebangun sebuah laporan sampai kita akan dapat insight. Kalau menurut saya ini gini doang sih. Kita punya datanya, kita desain template-nya, isi laporannya sehingga jadi sebuah laporan, lalu kita analisa dan mendapatkan insight dari situ, dan kita backup historinya supaya jadi benchmark di masa yang akan datang. Lanjut, kita coba lihat flow-nya kalau kita buat satu yang biasanya teman-teman ngelakuin di Excel sheet, kita akan coba moving ke Google Environment. Let's say kita ngambil contoh occupancy report, ya kan? Malam hari, closing the night, running audit, keluar laporan DRR, Daily Revenue Report, keluar gitu dari PMS-nya. Lalu checkpoint-nya apa? HOD atau beberapa orang yang mempersiapkan report akan mendownload dari PMS. Atau juga ada yang langsung bisa scheduling ke email masing-masing. Biasanya, anak revenue-nya itu nge-backup datanya daily basis supaya bisa disusun menjadi sebuah database dan diolah kembali untuk dianalisa gitu ya. Nah, beberapa orang akan setup tuh Excel spreadsheet-nya gitu ya. Dan hasilnya yang disusun tiap hari itu baru dianalisa kembali gitu ya. Di Excel platform, apabila kita dapat data dari laporan, maka kita buat sheet untuk backup data-datanya menjadikan seperti database. Lalu kita update manual sheet-nya every day. Ya buat teman-teman yang misalnya tahu buat makro, ya itu bisa semi otomatis. Tapi environment-nya ingat, ini cuman lokal gitu ya. Nggak cloud gitu. Kalau Excel itu susahnya di situ. Mungkin 365 bisa menjawabnya, tapi ya kita kayaknya agak susah ya, harus beli gitu. Kalau Google kan banyak yang gratisan. Jadi di video kali ini kita coba fokus ke Google dulu deh. Lalu kita buat laporannya via pivot biasanya atau manual lah, kita pakai beberapa formula gitu ya untuk membuat sebuah template dashboard seperti itu. Nah, kalau kita ke Google Environment, kita bisa lumayan simple. Kita pakai Google Form, anak FO bisa entry malam hari data yang mereka udah dapetin dari DRR, lalu kita connectin ke Google Sheet dari Google Form tersebut. Kita bisa buat dashboard juga di Google Sheet-nya yang udah nanti live auto feed sendiri karena dia cloud environment. Lalu kita bisa hubungin juga ke Data Studio yang juga bisa automation, dan kita bisa buat business intelligence dari situ. Dan kita bisa juga, kalau mau lebih simpel lagi, kita connect ke Telegram via Telegram bot atau WhatsApp auto reply biasanya itu orang pakai ya. Kalau pengen tahu beberapa tutorialnya tuh bisa cek di YouTube tuh, banyak banget tuh yang guru-guru biasanya konekin Google Sheet ke WhatsApp tuh. Oke, kita next. Kalau buat laporan, saya biasanya pakai habit nomor 2 dari 7 habit ya. Itu begin with the end of mind. Nah, yang kita pengen itu apa sih end result-nya gitu.
Yang kita pengen orang-orang bisa ngelihat last night performance dengan cepat, seamless, simple gitu ya. Nggak perlu pergi ke hotel, download dari PMS, atau nyuruh orang lagi buat ngirim gitu, atau ngubek-ngubek email gitu ya. Karena di off day ataupun pagi hari kadang-kadang agak males tuh buka email. Nah, kita mau datanya juga tersusun secara otomatis. Kita mau dashboard kita sudah keisi dan ke-update secara otomatis juga. Sehingga kita nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk membangun data atau membangun laporan, kita malah spend waktunya di analisa yang lebih banyaknya, sehingga bisa dapat kesimpulan dan action plan langsung gitu, eksekusi gitu ya. Kita langsung aja praktek ya. Nah, ini Google Drive-nya, kita coba aja pakai Google Form dulu. Caranya simple banget kok. Nah, ini bisa ganti-ganti tema di sini gitu ya, customize theme gitu. Tapi kita langsung aja mulai untuk mendapatkan data last night occupancy deh gitu, simpelnya. Misalnya di sini kita bilang last night hotel performance gitu. Nah, di sini tinggal kita kasih kuesioner gitu ke front office-nya. Misalnya di sini buat teman-teman yang punya hotelnya 2, 3 yang di manage, itu bisa pakai nama hotel dulu gitu ya. Pick hotel name gitu, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya hotelnya cuma 1, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai pick hotel name, langsung aja room sold tadi malam berapa gitu kan. Nah, ini bisa ambil short answer ini ya. Di sini bisa disetting lagi nih. Di sini bisa disetting respon validation-nya, gue maunya number gitu ya. Langsung akan jawab berupa number, bukan berupa huruf gitu. Number tinggal kita ganti is number gitu ya. Kita buat ini require. Lalu kita masukin lagi room revenue saja. Gitu ya, short answer sama ini gue mau buat ini itu number, is number, dan ini require. Sebenarnya dua informasi ini udah dapat ADR sama RevPAR kan. Ya kan, nanti kan RevPAR tinggal okupansi itu kaliin dengan ADR. Tapi juga lu tahu lah room available hotel lu berapa gitu kan. Jadi tinggal bisa lu bagikan room revenue dibagikan dengan room available, bisa juga. Atau lu mau juga menambahkan F&B revenue di sini atau jumlah packs di sini, covers, terserah. Ini kita buat simple aja, room sold, room revenue. Nah, oh iya lupa, ini tambahin satu nih. Biasanya ada aja teman-teman kita yang di front office kadang-kadang suka lupa gitu kan untuk ngisi. Jadi dia mau ngisi backdate gitu ya. Nah, kalau dia mau ngisi backdate, sediakan aja tanggal. Berarti ini report date-nya kita bilang. Sebenarnya nanti ada timestamp, ada date stamp sebenarnya nanti ketika mereka udah entry gitu ya. Tapi kita pengennya takutnya ntar front office-nya lupa. Jadi mereka bisa backdate gitu. Ini laporannya untuk tanggal berapa sih? Nah, kita buat require juga di sini. Oke, gini aja sesimpel ini. Kita ini again ya, ini contoh yang simple. Kalau kalian mau buat lebih compact lagi, silahkan aja eksplorasi sendiri. Tapi gue akan coba yang ini. Oke. Nah, jadi cuma kayak gini ya. Misalnya laporan untuk tanggal 24 tadi malam. Nah, room sold-nya 50, room revenue-nya 100 juta lah misalnya ya. Ini saya juga nggak tahu nih ya, ngasal aja. Submit. Nah, FO cuman kayak gitu doang gitu loh. Nah, lalu di sininya itu bisa terlihat langsung responnya apa, tapi kita nggak usah ngelihat sini ya. Kita langsung buka aja di sini spreadsheet-nya, kita create spreadsheet baru aja. Nah, di sini kita buat data occupancy atau data room performance gitu ya, terserah aja namanya. Kita create. Nah, maka yang saya bilang tadi, timestamp-nya itu langsung masuk sebenarnya tanggal 25. Tapi karena biasanya itu untuk hari sebelumnya, maka report date ini lumayan esensial. Atau juga beberapa orang akan lupa, dia pengen backdate gitu ngisi laporannya. Jadi gampang gitu ya. Nah, ini kan nggak ada room available-nya gitu ya. Karena kan hotelnya cuma 1. Yaitu nanti giliran kita lah, atau yang ngolah lah nanti yang buat aja setapan template-nya supaya simple gitu. Jadi anak FO-nya tinggal ngisi aja
Seperti itu gitu ya. Misalnya saya submit ada respon, report tanggal 25, room sold-nya misalnya 60, revenue-nya 110 juta gitu ya. Ini 110 juta nggak ya? Saya kurang lagi nih. Wah, 10 juta doang nih. Nah, ini 11 juta ya. Oke, nggak apa. Sampel doang. Oke. Nah, berarti kan untuk EDR udah pasti dong teman-teman tahu, ya kan? Nah, misalnya contoh EDR di sini RevPAR gitu ya. Di sini ada room available gitu. Itu bisa dibuat, tapi kan itu manual ya. Nanti kita begitu ada data entry baru, dia akan turun lagi gitu. Formulanya nggak ngikut. Maka kita bisa pakai query ke sebelah gitu. Kita import range atau kita query-in aja karena dalam satu sheet kita pakai query aja. Contohnya seperti apa? Contoh seperti ini. Ini let's say saya buat dulu ya, biar agak banyak nih contohnya nih. Kita buat dulu lah. Nah, kita buat kayak gini ya. Nah, ini ya saya buat ngasal deh. Oke, saya buat ngasal juga nih. 98 juta. Kok 2 juta doang? Oke, seperti inilah contohnya ya. Nah, ini kan nggak usah lah timestamp ya. Nah, lalu kalian bisa tambah satu sheet helper gitu di sini. Nah, ini bisa kalian namain atau apa gitu ya, terserah aja nantinya. Kita bisa query di sebelah gitu. Jadi kita query aja dari sebelah. Yang kita ambil apa? Yang kita ambil itu ini ke sini. Tapi nanti kita nggak pakein ini ya, kita nggak pakein batas gitu ya, karena akan keisi terus, akan panjang. Jadi kita B1 sampai D saja. Jadi D-nya terus-terusan keisi gitu. Bila di sini ngisi lagi, maka dia akan keisi otomatis gitu ya. Nah, disinilah kita bisa bangun EDR, RevPAR, available dan lain-lain itu. Misalnya contoh ya, saya letakin di sini room available. Terus di sini average EDR lah gitu ya, RevPAR gitu. Nah, di sini misalnya days of week gitu ya. Nah, ini bisa langsung kita buat gitu. Misalnya room available-nya 100 ya. Nah, ini kan bisa kita main sikat gas aja 100 gitu. Tapi kan ke bawahnya nanti gimana? Ke bawahnya gas aja 100 juga nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Tapi kalau kalian pengen nice, nanti kita bisa buat juga if condition ya. Kalau sebelahnya kosong, dia kosong juga. Kalau nggak 100 ya gitu. Itu gimana caranya? Oke, gampang. Ini. Jadi kita tinggal buat, kalau misalnya yang di sebelahnya sama dengan nggak ada, kosong gitu ya, maka kosongin juga. Kalau ada, tolong diisi yang C2 gitu. Nah, maka dia begitu ya. Nah, maka dia kalau dia lewat, tuh dia kosong, padahal ada isinya gitu ya. Sama juga halnya dengan yang lain-lain. Ini tinggal kita copy aja ke bawah gitu ya. Tinggal kita sikat ke bawah sampai paling bawah. Kita paste aja gitu. Jadi ada formulanya semua sampai bawah. EDR-nya berapa? Ya tinggal room revenue bagi dengan room sold aja. Nah, ini juga sama nih. Karena kitanya maunya di bawahnya rapi, kita pakai if condition. Kalau misalnya yang sebelah ini atau yang room revenue deh, room revenue-nya sama dengan kosong, maka nggak usah diisi. Kalau misalnya dianya nggak kosong, tolong dibagikan. C2 dibagi dengan B2 gitu ya. Nah, maka kita dapat jawabannya, kita copy aja sampai bawah nih. Nah, kita copy nih sampai 1000 ya, 1000 row. Sebenarnya kalau kalian pengen lanjut lagi, nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau teman-teman ada yang, wah gue punya formula lebih canggih nih, bisa nih buat lo orang tanpa kayak gini gitu ya, silahkan komen down below. Jadi gue juga pengen belajar nih gitu. Nah, room available rumusnya apa? Sama juga cuy, gitu kan. Nah, ini gue cepetin lah nanti lah, biar gampang gitu ya. Nah, days of week apa sih formulanya? Oh, gampang, kita tinggal textin aja tanggalnya gitu ya. Jadi sama dengan teks. Ini si report laporannya,
tanggal laporannya, tinggal kita format aja jadi hari gitu ya. Nah, again sama ya, tinggal nanti dibuat aja if condition, kalau sebelahnya kosong, dianya akan kosong dan bawah langsung akan ngisi gitu ya. Kalau ada orang ngisi gimana nanti? Ya kalau ada orang ngisi, anak FO-nya ngisi nih misalnya ya. Misalnya dia ngisi laporan tanggal 10 deh misalnya. Di sini 70, di sini 12 juta. Nah itu akan masuk. Dia laporan tanggal 10, ini udah ada masuk nih. Nah, tapi kan nggak sequence, nggak masalah sebenarnya kalau nggak sequence juga. Sebenarnya data ini kan nanti diperuntukkan untuk laporan kita yang lain. Ini cuma database-nya doang gitu. Nah, dari sini laporan apa sih yang kita bisa kembangin? Ya, salah satunya kita bisa kembangin Dasovic trend gitu. Atau nanti ketika tahun depan ataupun bulan depan kita pengen lihat periode kemarin yang long weekend itu kita end up-nya di berapa ya? Itu bisa juga. Memang ini belum laporan pick up atau paste terhadap tanggal tersebut ya. Ini masih laporan simple, data actual. Kita end up-nya di berapa gitu. Tapi it's okay, kita belajar dari yang simple dulu gitu ya. Nah ini kan udah keisi langsung ya tadi ya. Jadi area udah keisi langsung gitu ya. Nah ini saya belum available-nya udah keisi langsung. Belum available-nya salah ini. Isinya 100 gitu ya. Isinya 100. Saya salah. Ini tinggal copy ke bawah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada tetap available-nya 100 gitu. Nah, kalau salah-salah gitu ya biasa ya, nggak apa. Tinggal diganti aja. Room available, room revenue, salah juga ya kan. Nah, C2 dibagi room available D2. Nah, refernya seperti itu. Revenue per available room. Nah, ini kalau di Excel ya tinggal di pivot, sama sih di sini juga ada pivotnya ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bangun dashboard bisa banget juga gitu. Nah, ini kan misalnya kayak gini ya. Misalnya saya create baru deh. Nah, pengennya misalnya, gue pengen lihat Dasovic per Dasovic itu bagaimana sih performance-nya, value-nya okupansi deh. Atau, okupansi belum kita buat ya, room sold deh misalnya. Jadi kita tahu yang mana yang, ini summary ya, tinggal kita ganti average aja. Kita tahu yang mana yang hari apa yang rame gitu ya di periode bulan tersebut gitu. Ini kan ada report date-nya, bisa kita buat filter gitu. Bisa kita buat filter. Pengennya bulan apa gitu. Bulan Juli atau bulan Juni aja gitu ya. Nah ini bisa juga gitu. Nah nanti enaknya konekin ke Data Studio sih. Jadi tinggal bisa buat filternya lebih enak. Ini contoh pivot aja. Di Excel juga bisa pivot. Nah, di sini ini kita buat okupansinya dulu. Tadi lupa buat okupansinya. Jadi kita buat di sini aja okupansi. Okupansi berarti ini dibagi available gitu kan. Nah, tinggal dipresentasiin doang kan. Nah, kan seperti itu. Nih, udah jadi reportnya. Nah, gimana cara kita untuk connect ke Data Studio? Nah, buat teman-teman bagi yang minat nih pengen lihat bagaimana sih caranya nanti. Ini kan simple report ya, jadi lebih gampang untuk belajarnya baby step. Tapi buat teman-teman yang udah expert banget ya pastinya mohon bimbingannya juga gitu. Dan bagi-bagi ilmu lah sama kita gitu ya. So, segitu dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi ya buat teman-teman yang pengen belajar terus, pengen produktif terus. Dan segitu aja dari Early saat ini. I see you guys on the next video ya. Bye-bye.